Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delti Nurhidayati dari kelas 1C dengan NPM C0C023072. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pengantar akuntansi yang kemarin. Yang kemarin baru sampai di persamaan dasar akuntansi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke analisis transaksi. Ilustrasi transaksi pada tanggal 1 Agustus 2023, Miss Cahaya menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta untuk membuka florist buket, maka analisis transaksi akun yang terlibat adalah yang pertama kas, bertambah, karena adanya uang yang diinvestasikan Nona Cahaya untuk florist buket, kemudian dicatat sebagai debit. Mengapa? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat kedua adalah Cahaya Capitals atau modal dari Nona Cahaya bertambah juga karena uang yang diinvestasikan merupakan modal untuk membuka toko florist buket, dicatat sebagai kredit. Mengapa? Karena cahaya kapitals adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal Nona Cahaya bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Di jurnal dicatat di sebelah kiri pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan nomor akun 111 dan diisi di kolom debit 50 juta, kemudian di sisi sebelah kanan dengan nomor akun 311 dan diisi di kolom kredit dengan sebesar 50 juta. Kemudian ilustrasi transaksi selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2023, Florist Buket menyewa ruko di Jalan Sawah Lebar dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan seharga 30 juta terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023. Maka analisis transaksi akun yang terlibat pertama adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka bertambah karena beban sewa dibayar di muka adalah aset yang belum dirasakan manfaatnya. Dicatat sebagai debit. Mengapa? Karena sewa dibayar di muka adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan transaksi ini atau prepaid rent bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian akun kedua adalah kas, berkurang. Mengapa? Karena florist buket mengeluarkan biaya untuk biaya sewa toko. Dicatat sebagai kredit. Mengapa? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat kebalikannya dari saldo normalnya. Dan jurnal yang mempengaruhinya di sebelah kiri adalah sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113 dan dicatat di bagian debit 30 juta, kemudian pada kas di sebelah kanan dengan ref atau nomor akun 111 dan dicatat di kredit dengan sebesar 30 juta. Kemudian ilustrasi yang ketiga, pada tanggal 3 Agustus 2023, Florist Buket membeli berbagai peralatan kantor senilai 10 juta secara tunai. Maka analisis transaksinya yang akan mempengaruhi yang pertama equipment atau peralatan bertambah karena Florist Buket menambah peralatan untuk tokonya. Kemudian dicatat sebagai debit. Mengapa? Karena equipment adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun terlibat yang kedua adalah kas. Mohon maaf. Kas berkurang karena Florist Buket mengeluarkan biaya membeli peralatan secara kredit. Karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Dan di jurnal akan dicatat perlengkapan di sebelah kiri dengan nomor akun 111 atau ref dan dicatat di kolom debit sebesar 2 juta,
Mohon maaf di sini peralatan dengan nomor akun 121 dan dicatat di debit dengan sebesar 10 juta. Kemudian kas di sebelah kanan dengan ref atau nomor akun 111 dan akan dicatat di kolom kredit sebesar 10 juta. Kemudian ilustrasi yang berikutnya, pada tanggal 4 Agustus 2023, Floris Buket membeli perlengkapan senilai 2 juta secara kredit. Maka analisis transaksi yang mempengaruhinya yang pertama adalah perlengkapan bertambah, karena Floris Buket menambah perlengkapan untuk tokonya, dan dicatat sebagai debit karena supplies adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang kedua yang terlibat adalah account payable atau utang usaha bertambah. Mengapa? Karena Floris Buket belum mengeluarkan biaya untuk membayar perlengkapan. Kemudian dicatat sebagai kredit karena account payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini utang bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Jurnal yang mempengaruhinya terletak di sebelah kiri. Yang pertama adalah perlengkapan dengan ref atau nomor akun yaitu 2 juta. Kemudian berada di kolom debit dan kemudian utang di sebelah kanan dengan nomor akun atau ref 211 dan akan dicatat di kredit sebesar 2 juta. Ilustrasi transaksi berikutnya adalah pada tanggal 5 Agustus 2023, Floris Buket membayar selebgram senilai 300.000 untuk mempromosikan tokonya. Maka analisis transaksi yang mempengaruhinya yang pertama adalah beban iklan bertambah karena Floris Buket mendapatkan manfaat dari promosi selebgram tersebut dan dicatat di debit karena advertising expense adalah bagian dari beban. Saldo normal beban adalah debit, dan pada transaksi ini beban bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat kedua adalah kas berkurang karena Floris Buket mengeluarkan biaya untuk mempromosikan tokonya dan dicatat sebagai kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Maka jurnal yang akan dicatat sebelah kiri adalah utang dagang dengan nomor akun atau ref 211 dan akan dicatat di debit sebesar 2 juta. Dan di sebelah kanan adalah kas dengan nomor akun 111 dan akan dicatat di kredit sebesar 2 juta. Kemudian ilustrasi pada tanggal 7 Agustus 2023 membayar hutang perlengkapan pada transaksi tanggal 4 Agustus 2023. Kita lihat di tanggal 4 Agustus 2023, Floris Buket membeli perlengkapan senilai 2 juta secara kredit. Maka dia memiliki hutang. Pada tanggal 7 ini, Nona Cahaya atau Floris Buket membayar hutang tersebut. Maka analisis transaksi yang mempengaruhinya yang pertama adalah account payable atau utang usaha berkurang karena Floris Buket membayar utang perlengkapan di debit karena account payable adalah bagian dari liabilitas, saldo normal liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini utang bertambah sehingga dicatat sebaliknya dari saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat kedua adalah kas berkurang karena Floris Buket mengeluarkan biaya utang perlengkapan. Kemudian dicatat sebagai kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Kemudian jurnal yang mempengaruhinya pada tanggal 7 Agustus 2023 adalah utang
dengan nomor di sebelah kiri dengan nomor akun 211 dan akan dicatat di debit sebesar 2 juta. Kemudian kas di sebelah kanan dengan nomor akun 111 dan akan dicatat di kredit. Kemudian ilustrasi transaksi pada tanggal 9 Agustus 2023, Niscaya mengambil uang sebesar 3 juta untuk keperluan pribadinya. Maka analisis transaksi yang akan mempengaruhinya yang pertama, Nona Cahaya Prive atau pengambilan pribadi Nona Cahaya bertambah karena Nona Cahaya mendapatkan manfaat dari pengambilan pribadi tersebut dan dicatat sebagai debit karena Nona Cahaya Prive adalah bagian dari beban. Saldo normal beban adalah debit dan pada transaksi ini beban bertambah sehingga dicatat dari saldo normalnya, sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian kas. Kasnya berkurang karena Floris Buket mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadi Nona Cahaya dan dicatat sebagai kredit karena Cahaya adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini kas berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Jurnal yang mempengaruhinya adalah Prive sebelah kiri dengan nomor akun atau ref 312 dan debit dan dicatat di debit. Kemudian akun yang kedua sebelah kanan dengan nomor akun 111 dan akan dicatat di kredit sebesar 3 juta juga. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, ilustrasi transaksinya adalah diterima pendapatan jasa sebesar 2 juta atas hantaran pernikahan Rembayong. Maka analisis transaksi yang mempengaruhinya yang pertama adalah kas bertambah karena Floris Buket menerima uang tunai dari jasa yang telah diselesaikan, maka akan dicatat sebagai debit karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang kedua yang terlibat adalah service revenue atau pendapatan jasa bertambah. Mengapa? Karena Floris Buket telah menyelesaikan jasa yang telah dia buat dan dicatat sebagai kredit karena service revenue saldo normalnya adalah kredit dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan jurnal yang mempengaruhinya di sebelah kirinya adalah kas dengan nomor akun 111 dan akan ditulis di debit sebesar 2.500.000. Mohon maaf. Sebesar 2 juta. Kemudian pendapatan jasa di sebelah kanan dengan nomor akun 411 akan ditulis di kredit sebesar 2 juta. Kemudian ilustrasi transaksi pada 11 Agustus 2023, diterima pendapatan dibayar di muka sebesar 2.500.000 dari acara grand opening toko Ibu Yaya. Maka analisis transaksi yang akan mempengaruhinya yang pertama adalah kas. Kas bertambah karena uang tunai telah diterima dari grand opening toko Ibu Yaya. Kemudian akan dicatat sebagai debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian yang kedua adalah unit revenue atau pendapatan diterima di muka bertambah karena Ibu Yaya belum menerima jasa yang telah diberikan oleh Floris Buket. Maka akan dicatat di kredit karena unit revenue adalah bagian dari hutang atau liabilitas, saldo normal hutang atau liabilitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini pendapatan dibayar di muka dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian di jurnal akan dicatat ada 3 akun. Yang pertama kas sebelah kiri dengan nomor akun 111 akan dicatat 300 di debit, kemudian piutang, mohon maaf, kas akan dicatat di debit sebesar 2.500.000
Kemudian pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 213 akan dicatat di kredit. Dan ilustrasi transaksi selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 telah memberikan jasa buket bunga sebesar 500.000 dan dengan menerima uang Rp 300.000 dan sisanya akan dibayar beberapa hari kemudian. Maka analisis transaksi yang akan mempengaruhinya adalah yang pertama adalah kas. Kas akan bertambah karena Floris Buket menerima uang tunai dari jasa yang telah diselesaikan dan akan dicatat sebagai debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang kedua adalah akun receivable atau piutang usaha. Bertambah karena Flores Buket belum menerima uang tunai seluruhnya dari jasa yang telah diselesaikan. Maka akan dicatat di debit karena account receivable adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini account receivable bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian service revenue atau pendapatan jasa bertambah karena Floris Buket telah menyelesaikan jasa yang seharusnya diselesaikan. Berada di posisi kredit karena service revenue saldo normalnya adalah kredit dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Maka jurnal yang akan dicatat ada 3. Yang pertama kas dengan nomor akun 111 berada di sisi debit sebesar 300.000 dan piutang dengan nomor akun 111 dicatat di kredit di sebelah kiri dengan sebesar 200.000. Kemudian pendapatan jasa akan dicatat berada di sebelah kanan dengan nomor akun 411 atau ref dan akan dicatat di kredit sebesar 500.000. Ilustrasi transaksi selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2023 diterima pembayaran dari pelanggan sebesar 200.000 untuk jasa yang telah diselesaikan pada tanggal 15 Agustus 2023. Maka analisis transaksi yang akan mempengaruhinya adalah yang pertama, kas bertambah karena Floris Buket menerima uang tunai dari jasa yang telah diselesaikan sebelumnya. Kemudian dicatat sebagai debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Yang kedua adalah account receivable atau piutang berkurang karena Floris Buket telah menerima uang tunai sisa dari tanggal 15 Agustus dari jasa yang telah diselesaikan. Maka akan dicatat di kredit karena akun receivable adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini, account receivable berkurang sehingga dicatat, mohon maaf, sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Maka jurnal yang akan dicatat adalah yang pertama kas dengan nomor di sebelah kiri dengan nomor akun 111 dan akan dicatat di kolom debit sebesar 200.000 dan piutang usaha dengan nomor akun 112 dan akan dicatat di bagian kredit sebesar 200.000. Kemudian ilustrasi transaksi selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2023 dibeli tambahan perlengkapan senilai 500.000 secara tunai. Maka analisis transaksi yang akan mempengaruhinya yang pertama adalah supplies atau perlengkapan
bertambah karena Floris Bouquet menambah peralatan untuk tokonya dan dicatat sebagai debit karena supplies adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan akun yang terlibat kedua adalah kas berkurang karena Floris Bouquet mengeluarkan biaya membeli perlengkapan. Maaf. Maka akan dicatat sebagai kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Kemudian jurnal yang akan mempengaruhinya adalah yang pertama perlengkapan sebelah kiri dengan nomor akun 121 dan akan dicatat di debit sebesar 500.000 dan kas di sebelah kanan dengan nomor akun 111 dan akan dicatat di sebelah kanan sebesar 500.000. Kemudian transaksi yang kedua yang pada tanggal 25 Agustus 2023 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar pada tanggal 20 Agustus 2023 menerima uang tunai sebesar 3.500.000 atas jasa buket yang telah diselesaikan. Maka analisis transaksi yang akan mempengaruhinya yang pertama adalah kas bertambah karena Floris Bouquet telah menerima uang tunai dari jasa yang telah diselesaikan. Dan akun yang akan dicatat di debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang akan terlibat kedua adalah service revenue atau pendapatan jasa bertambah karena Floris Bouquet telah menyelesaikan jasa yang telah diselesaikan dan akan dicatat sebagai kredit karena service revenue saldo normalnya adalah kredit dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Maka jurnal yang akan dicatat adalah di sebelah kiri adalah kas dengan nomor akun 111 dan akan dicatat di debit sebesar 3.500.000. Kemudian pendapatan jasa dengan nomor akun 411 dan akan dicatat di kredit sebesar 3.500.000. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2023 membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.200.000. Maka analisis transaksi yang akan mempengaruhinya adalah yang pertama, utilities expense atau beban LAT bertambah karena Floris Bouquet telah mendapatkan manfaat dari listrik, air, dan telepon tersebut dan dicatat sebagai debit karena utilities expense adalah bagian dari beban. Beban adalah saldo normalnya adalah debit dan pada transaksi ini beban bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian akun yang terlibat kedua adalah kas berkurang karena Floris Bouquet telah mengeluarkan biaya untuk beban listrik, air, dan telepon dan akan dicatat di kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat kebalikan dari saldo normalnya. Jurnal yang akan mempengaruhinya yaitu sebelah kiri adalah beban LAT atau listrik, air, dan telepon dengan nomor akun atau ref 515 dan akan dicatat di debit sebesar 1.200.000 dan kemudian di sebelah kanan adalah kas dengan nomor akun 111 dan akan mempengaruhi atau dicatat di bagian kolom kredit sebesar 1.200.000. Ilustrasi transaksi pada tanggal 26 Agustus 2023 menerima uang sebesar 500.000 atas jasa buket rombongan untuk grand opening dari Grand Beauty Salon.
Analisis transaksi yang mempengaruhinya yang pertama adalah kas. Kas bertambah sehingga Floris Bouquet telah menerima uang tunai dari jasa yang telah diselesaikan. Dan debit, karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kemudian service revenue atau pendapatan jasa bertambah karena Floris Bouquet telah menyelesaikan jasa yang telah diselesaikan. Akan dicatat sebagai kredit karena service revenue saldo normalnya adalah kredit, dan dalam transaksi ini service revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Jurnal yang akan mempengaruhinya yang pertama adalah kas, berada di sisi sebelah kiri, dengan nomor akun 111 dan akan dicatat di debit, di kolom debit sebesar 500.000. Kemudian di sebelah kanan pendapatan jasa dengan nomor akun 411 dan akan dicatat di kolom kredit sebesar 500.000. Kemudian ilustrasi pada tanggal 30 Agustus 2023 membayar gaji karyawan Floris Bouquet untuk bulan Agustus 2023 sebesar 3 juta untuk 2 orang. Maka analisis transaksi yang akan mempengaruhinya adalah yang pertama, salaries expense atau akan bertambah karena Floris Bouquet telah mendapatkan manfaat dari karyawan yang bekerja di Floris Bouquet. Akan dicatat di debit karena salaries expense adalah bagian dari beban saldo normal beban adalah debit, dan pada transaksi ini beban bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Kas berkurang karena Floris Bouquet telah mengeluarkan biaya untuk gaji karyawan, maka akan dicatat sebagai kredit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat kebalikan dari transaksi saldo normalnya. Jurnal yang akan dicatat di sebelah kiri adalah beban gaji dengan nomor akun 511 dan akan ditulis di kolom debit sebesar 3 juta. Kemudian di sebelah kanan akan dengan nomor akun 111 akan dicatat di kolom kredit sebesar 300.000. Maka akan mendapatkan debit dan kredit akan balance sebesar 111.200.000 di debit, kemudian di kredit juga sama sebesar 111.200.000. Kita masuk ke buku besar. Seperti yang kita lihat di jurnal umum tadi, kita akan mendapatkan dari kas ini pada tanggal 1 Agustus dengan ref JU1 di debit sebesar 50 juta, maka saldo akhirnya adalah 50 juta di debit. Kemudian pada tanggal 2 Agustus juga ada kas, maka akan dicatat di kredit karena berkurang, maka di buku besar juga akan dicatat di kredit. Saldonya tetap akan dicatat di kredit karena mengikuti yang lebih besar sebelumnya. 50 juta dikurang 30 juta adalah 20 juta, maka saldonya adalah 20 juta. Kemudian pada tanggal 3 Agustus juga masih ada kas dan dicatat di kredit, maka di buku besar juga akan dicatat di kredit sebesar 10 juta. Maka 20 juta dikurang 10 juta adalah 10 juta. Kemudian di jurnal pada tanggal 5 Agustus juga ada kas berada di sisi kredit, maka di buku besar juga akan dicatat di sisi kredit sebesar 300.000. 10 juta dikurang 300.000 adalah 9.700.000. Kemudian di tanggal 7 Agustus juga ada kas dicatat di sisi kredit, maka di buku besar juga akan dicatat di sisi kredit sebesar 2 juta.
Maka 9.700.000 dikurang 2 juta adalah 7.700.000. Dan di jurnal pada tanggal 9 Agustus 2023, kas berada di sisi kredit pada tanggal 3 Agustus sebesar 3 juta, maka akan dicatat juga kredit sebesar 3 juta, 7.700.000 dikurang 3 juta adalah 4.700.000. Kemudian di jurnal pada tanggal 10 Agustus juga ada kas, maka dan dicatat di debit, maka di buku besar juga akan dicatat di debit sebesar 2 juta, maka 4.700.000 ditambah dengan 2 juta, maka saldo akhir di debit adalah 6.700.000. Kemudian di jurnal di tanggal 11 juga ada kas di posisi debit sebesar 2.500.000, maka akan dicatat di debit juga sebesar 2.500.000, maka 6.700.000 ditambah dengan 2.500.000, maka akan menghasilkan 9.200.000. Jurnal yang ketiga pada tanggal 15 Agustus 2023 ada kas di sisi debit, maka di buku besar juga akan dicatat di sisi debit pada 300.000, dan saldo akhirnya adalah 9.500.000. Mengapa? Karena 2.200.000 ditambah dengan 300.000. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2023, kasnya juga ada dicatat di sisi debit, maka di buku besar juga akan dicatat di sisi debit sebesar 9.500.000 ditambah dengan 2.500.000, maka akan menghasilkan 9.700.000. Kemudian di tanggal 18 Agustus ada kas dicatat di sisi kredit, maka di buku besar juga akan dicatat di sisi kredit. Maka saldonya 9.700.000 akan dikurangkan dengan 500.000. Hasilnya adalah debit 9.200.000. Kemudian pada tanggal 20 Agustus ada kas berada di sisi debit sebesar 3.500.000, maka akan diletakkan di buku besar sebesar 3.500.000, maka saldo akhirnya adalah 12.700.000. Kemudian tanggal 25 Agustus 2023 juga ada kas berada di sisi kredit, maka buku besarnya akan dicatat 1.200.000 dan 12.700.000 dikurang dengan 1.200.000, maka 11.500.000. Kemudian di tanggal 26 Agustus juga ada kas berada di sisi debit, maka di buku besar juga akan dicatat di buku debit di sisi debit, dan 11.500.000 ditambah dengan 500.000, maka hasilnya 12 juta. Kemudian di jurnal pada tanggal 30 Agustus berada di sisi kredit sebesar 3 juta, maka di buku besar juga akan dicatat di kredit sebesar 3 juta. 12 juta ditambah 3 juta, hasilnya 909 juta. Maka ini adalah sisi saldo akhirnya, dan saldo akhir ini akan dicatat di neraca saldo kas dengan nomor akun 111 dan akan dicatat di sisi debit sebesar 9 juta. Kemudian di buku besar yang kedua adalah piutang usaha dengan nomor akun 112 berada pada tanggal 15 Agustus 2023 berada di sisi debit, maka di buku besar akan dicatat di sisi debit sebesar 200.000 dan
Di jurnal umum selanjutnya ada piutang usaha juga dicatat di sisi debit, di sisi kredit, maka di buku besar juga akan dicatat di sisi kredit. Saldo akhirnya 200.000 dikurangi 200.000 adalah 0 rupiah, maka akan dicatat di saldo neraca saldo adalah 0 rupiah. Kemudian di buku besar selanjutnya adalah sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113. Kita lihat di jurnal umum, nomor akun 113 ada di tanggal 2 Agustus, berada di sisi debit 30 juta, maka di buku besar juga akan dicatat di debit sebesar 30 juta, dan di saldo akhirnya juga akan dicatat di debit 30 juta. Dan akan ditaruh di neraca saldo juga posisi berada di debit. Kemudian perlengkapan dengan nomor akun 114 berada di jurnal umum pada tanggal 4. Perlengkapan berada di sisi debit, maka di buku besar juga akan diletakkan di posisi debit dan saldo akhir di posisi debit juga. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, perlengkapan berada di posisi debit, maka di buku besar juga akan diletakkan di posisi debit, kemudian saldo akhirnya juga akan di posisi debit 2 juta ditambah 500.000, maka hasilnya adalah 2.500.000. Dan di neraca saldo juga akan dicatat di debit 2.500.000. Selanjutnya di buku besar ada peralatan dengan nomor akun 121. Maka kita lihat di jurnal pada tanggal 3 Agustus 2023 berada di posisi debit, maka di buku besar juga akan dicatat di posisi debit dan saldo akhir adalah juga berada di posisi debit. Maka kita akan pindahkan di neraca saldo juga di posisi debit. Kemudian di buku besar selanjutnya adalah utang dagang dengan nomor akun 212 pada tanggal 4 Agustus. Kita lihat 4 Agustus ada utang dagang terletak di sisi kredit sebesar 2 juta, maka di buku besar juga akan dicatat di posisi kredit sebesar 2 juta dan saldo akhirnya juga akan dicatat di kredit 2 juta. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 7 Agustus juga masih ada utang dagang dicatat di posisi debit 2 juta, maka 2 juta dikurang 2 juta hasilnya 0 rupiah. Dan kita akan pindahkan ke neraca saldo di bagian kredit, sebesar 0 rupiah. Kemudian, pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 213. Kita lihat pada ini, berada di posisi kredit, maka di buku besar juga akan dicatat di posisi kredit dan saldo akhir juga akan dicatat di posisi kredit. Dan kita akan meletakkan di neraca saldo juga di posisi kredit. Kemudian di jurnal, di buku besar selanjutnya, ada modal pemilik. Modal pemilik pada tanggal 1 ini berada di posisi kredit, maka di buku besar juga akan dicatat di kredit dan saldo akhirnya juga akan dicatat di posisi kredit. Maka kita akan pindahkan ke neraca saldo di posisi kredit juga.
Kemudian di buku besar kita akan mencatat prefer dengan nomor akun 213 pada tanggal 9 Agustus berada di posisi debit, maka kita akan pindahkan juga di posisi debit, saldo akhirnya juga di posisi debit. Maka neraca saldonya akan kita pindahkan juga di posisi debit. Kemudian di buku besar selanjutnya pada tanggal 10 Agustus dengan nomor akun 411 dengan nomor akun pada tanggal 10 Agustus 2023 berada di posisi kredit sebesar 2 juta dan akan di buku besar juga akan dicatat di kredit sebesar 2 juta dan saldo akhirnya juga akan dicatat di kredit sebesar 2 juta. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2023 juga dicatat di sisi kredit, maka di buku besar juga akan dicatat di posisi kredit sebesar 500.000, 2 juta ditambah dengan 500.000, maka hasilnya adalah 2.500.000. Kemudian di jurnal pada tanggal 20 Agustus 2023 juga terdapat pendapatan jasa dan berada di sisi kredit 3.500.000, maka di buku besar juga akan dicatat di kredit sebesar 3.500.000, maka saldo akhir 2.500.000 ditambah dengan 3.500.000 adalah 6 juta. Kemudian masih ada juga pendapatan jasa pada tanggal 26 Agustus dicatat di kredit sebesar 500.000, maka di buku besar akan dicatat juga di kredit sebesar 500.000 dan saldo akhirnya akan dicatat juga 6.500.000. 6.500.000 ini akan dicatat di neraca saldo besar di sisi kredit. Kemudian beban gaji dengan nomor akun 511 berada di posisi debit, maka di buku besar juga akan dicatat di posisi debit dan saldo akhirnya juga akan dicatat di posisi debit. Allahu Akbar. Mohon maaf. Maka di neraca saldo juga akan dicatat di posisi debit sebesar 3 juta. Kemudian beban LAT atau listrik, air, dan telepon dengan nomor akun 515 di jurnal pada tanggal 25 Agustus 2023 sebesar 1.200.000. Maka buku besar juga akan dicatat di debit sebesar 1.200.000 dan saldo akhir juga akan dicatat 1.200.000. Maka di neraca saldo juga akan dicatat di debit 1.200.000. Kemudian yang terakhir adalah beban iklan pada tanggal 5 Agustus dengan beban iklan dengan nomor akun 516 terdapat di tanggal 5 Agustus 2023 sebesar 300.000 berada di debit, maka buku besarnya adalah debit dan saldo akhirnya juga 300.000 di debit. Maka kita pindahkan ke neraca saldo sebesar 300.000 di debit. Maka hasilnya
Neraca saldonya akan balance atau seimbang, di debit 59.900.000 dan di kredit juga akan mendapatkan hasil 59.900.000. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.